Perkenalkan, nama saya Rico Fernandes Fungsius. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan oprak agama PKN dan sosiologi dengan judul ketimpangan. Bentuk ketimpangan yang saya ambil adalah ketimpangan digital dan teknologi. Dengan berita Sri Mulyani soroti ketimpangan digitalisasi di Indonesia. Bagaimana pandangan para ahli sosiolog dengan ketimpangan teknologi? William Oakwood mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Lalu, faktor penyebab ketimpangan. Menurut saya, berita ini masuk dalam faktor eksternal. Mengapa? Karena kita bisa melihat ketimpangan teknologi ini disebabkan oleh kurangnya dari pemerataan dari segi pembangunan pendidikan hingga sarana dan prasarana untuk menunjang adanya teknologi di suatu daerah. Lalu teori ketimpangan. Menurut saya, berita ini masuk dalam teori fungsionalis. Karena dalam teori fungsionalis, semua bagian masyarakat mempunyai fungsi masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakatnya saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakat yang tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka akan timbul ketidakteraturan di keadaan sosial. Lalu akibat dari ketimpangan. Ada dua, yaitu masih banyak masyarakat menengah bawah yang tidak dapat menikmati perkembangan digital. Lalu banyak masyarakat yang sangat kurang edukasi tentang teknologi. Lalu bagaimana upaya pemerintah saat ini? Upaya pemerintah yang dilakukan adalah memberikan dana yang cukup besar dan pendidikan teknologi serta prasarana untuk menunjang penggunaan teknologi dan digitalisasi di suatu daerah yang tertinggal. Lalu pandangan agama. Bagaimana dengan ajaran gereja? Menurut saya, berita ini ada kaitannya dengan ajaran gereja, yaitu keadilan. Dalam berita yang ketimpangan teknologi ini, akibat ketidakadilan pemerintah dan ajaran gereja yang sangat melarang adanya ketidakadilan. Lalu dasar bilibis apa yang saya gunakan? Dasar bilibis yang saya gunakan adalah Wahyu 21 ayat 4 yang berbunyi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan lagi ada lagi perkampungan atau ratapan tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mengapa Injil ini tepat dengan berita? Karena sesuai dengan isi berita telah disampaikan bahwa ada ketimpangan akses internet yang terjadi di Indonesia. Banyak orang yang merasakan kesulitan mengakses internet. Dalam hal tersebut juga menjadikan adanya ketimpangan digital di Indonesia. Tetapi dalam Alkitab sendiri, Tuhan sangat menyayangi umat manusia yang berkekurangan maupun kesulitan. Dalam Injil itu pun, Tuhan mengatakan bahwa ia akan menghapus air mata dan duka cita yang dirasakan oleh orang yang menderita. Lalu dengan pelajaran PKN, jenis pelanggaran HAM ini termasuk HAM ringan, karena menghilangkan hak atas pendidikan dikarenakan orang-orang tidak dapat diberikan kesempatan dalam belajar tentang teknologi, apalagi pada saat pandemi saat ini, banyak anak-anak yang tinggal di beberapa daerah terpencil tidak mendapatkan akses internet yang memadai. Lalu nilai Pancasila. Menurut saya, berita ini masuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena dalam berita tersebut masih banyak kurangnya keadilan bagi rakyat Indonesia. Pastinya dalam hal penggunaan teknologi. Lalu ada tokoh pembela ketimpangan, yaitu adalah Sri Mulyani, dan yang terakhir, upaya penanganan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memberikan dana untuk membangun fasilitas untuk mengakses teknologi di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh internet. Berikut adalah presentasi saya harap dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.